Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dimulai dari manga chapter 71 sampai chapter 80. Video ini adalah full content spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa close video ini, dan bagi yang suka dengan spoiler bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Takemichi dan Shifuyu pergi ke pertemuan pengurus Toman. Terlihat di sana ada Muto Yasuhiro yang dulu menjadi pemimpin kelompok 5 Toman, Kawata Naoya yang menjadi pemimpin kelompok 4 Toman, dan juga ada Pancin yang dulu menjadi pemimpin kelompok 3 Toman. Di sana Takemichi juga merasa senang melihat Pain yang ada di samping Pancin. Ada juga beberapa mantan anggota dari geng Black Dragon yang jadi pengurus Toman. Di sana juga ada Hanasuji yang sudah menjadi anggota pengurus Toman. Dalam rapat itu, Hanasuji mengatakan bahwa ada pengkhianat di antara kita. Tiba-tiba muncul Kisaki Teta dan semua orang pun hormat kepadanya. Di sana Kisaki mengajak Takemichi dan juga Shifuyu untuk berbicara di ruangannya. Kisaki pun mengungkapkan rasa bersalahnya atas kematian Baji 12 tahun yang lalu. Kisaki mengatakan bahwa dialah yang mengatur Halloween berdarah, di mana dia memanfaatkan Kazutora untuk membunuh Baji. Kisaki pun meminta maaf kepada Takemichi dan juga Shifuyu atas semua yang sudah terjadi kepada Baji di masa lalu. Melihat Kisaki yang mengakui kesalahannya, Takemichi berpikir bahwa Kisaki yang sekarang adalah pria yang baik. Kisaki pun menawarkan minum kepada Takemichi dan juga Shifuyu. Ternyata, minuman yang diberikan oleh Kisaki berisi obat bius. Takemichi pun sadar dengan posisinya yang sudah terikat. Terlihat Shifuyu yang sudah babak belur dihajar oleh Kisaki. Ternyata selama ini Shifuyu berusaha membalaskan dendam Baji. Toman sekarang berubah karena Kisaki, dan Shifuyu berusaha untuk mengeluarkan Kisaki dari Toman. Shifuyu juga berusaha untuk melindungi Takemichi dan mengatakan kepada Kisaki bahwa Takemichi tidak terlibat dengan ini. Kisaki pun mengambil pistol dan menembak paha Takemichi. Setelah menembak paha Takemichi, Kisaki mengarahkan pistolnya ke kepala Shifuyu. Di sana Shifuyu mengatakan kepada Takemichi bahwa Mike menghilang dan Draken akan dipidana mati. Serta Shifuyu mengatakan bahwa dia menitipkan kehendak Baji dan Toman kepadanya. Kepalanya pun ditembak oleh Kisaki. Setelah menembak Shifuyu, Kisaki langsung mengarahkan pistolnya ke arah Takemichi dan berkata, "Selamat tinggal pahlawan." Sepertinya Kisaki tahu bahwa Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Ternyata Takemichi tidak mati, melainkan dia dibawa seseorang ke bawah jembatan. Setelah membuka mata, Takemichi kaget melihat Kazutora. Di sana Kazutora langsung memukul Takemichi. Kazutora berkata bahwa saat dia keluar dari penjara, dia dijemput oleh Shifuyu. Dan Shifuyu mengatakan bahwa Toman sekarang adalah geng kriminal. Bahkan polisi pun tidak bisa menyentuh Toman. Mike yang menghilang, Draken yang akan dihukum mati. Sekarang hanya Takemichi yang bisa diandalkan di Toman. Kazutora pun mengajak Takemichi untuk merebut Toman kembali. Di perjalanan saat Kazutora mengantar Takemichi untuk bertemu seseorang, Kazutora mengatakan saat Takemichi dan Shifuyu disekap, Pain dan Pancin telah dibunuh oleh Kisaki. Terbunuhnya Pain dan Pancin adalah atas perintah Mike. Mike sekarang ingin melenyapkan semua anggota lama Toman dan tidak percaya temannya lagi. Kekerasan Kisaki dan uang dari mantan ketua geng Black Dragon adalah penyebab Mike berubah. Kazutora dulu pernah melawan geng Black Dragon sebelum Toman terbentuk. Black Dragon akan melakukan apapun demi uang. Dan sekarang tangan kanan Mike adalah mantan ketua Black Dragon generasi 11. Agar bisa menghentikan Mike, Kazutora berencana memotong aliran uang dari geng Black Dragon. Kazutora dan Takemichi pun sampai. Di sana Takemichi keluar dan menemui orang yang sudah menunggunya. Ternyata orang yang ingin bertemu dengan Takemichi adalah Naoto. Tapi di sana Naoto menangkap Takemichi dengan anggota polisi lainnya. Sesampainya di kantor polisi, Takemichi ditunjukkan sebuah video, di mana video ini direkam secara sembunyi-sembunyi oleh Shifuyu.
Takemichi yang melihat video itu pun heran karena melihat dirinya yang sangat berbeda. Dalam video itu, Takemichi terlihat berbicara dengan seseorang. Orang itu adalah Hakun. Karena ada seseorang yang mengganggu jalan Toman, tidak peduli siapapun mereka, Takemichi menyuruh Hakun untuk menyingkirkan mereka. Takemichi sudah dihasut oleh Kisaki, dan ternyata orang yang disingkirkan oleh Hakun adalah Hina. Di masa depan sekarang, Takemichi lah yang membunuh Hina. Beda dengan masa depan sebelumnya, sekarang semua sudah berubah karena masa lalu sudah dirubah oleh Takemichi. Pada masa depan sebelumnya, Kisaki yang menyuruh Hakun untuk membunuh Hina. Tapi sekarang, Takemichi yang tanpa sadar menyuruh Hakun untuk membunuh Hina. Takemichi pun bersedih dan menyerah untuk merubah masa depan lagi. Namun di sana ada Naoto yang mengatakan kepada Takemichi untuk merubah dunia yang mengerikan ini menjadi lebih baik. Karena sudah tahu musuh dia sebenarnya adalah Kisaki dan mantan geng Black Dragon, Takemichi pun kembali ke masa lalu. Di masa lalu dia tersadar saat sedang main bowling dengan Hina. Saat bermain bowling dengan Hina, dia bertemu dengan wakil ketua kelompok 2 Toman yaitu Hakai Shiba. Ternyata Shiba ini adalah mantan anggota geng Black Dragon di masa depan yang sudah menjadi anggota pengurus Toman. Takemichi pun pulang bersama dengan Hakai Shiba. Kakak Hakai Shiba yang bernama Shiba Yusuha ingin Hakai untuk mencapai posisi tertinggi di Toman. Namun Hakai tidak peduli dengan posisi tertinggi. Dia hanya ingin kebebasan. Hakai Shiba juga sudah menganggap Mitsuya seperti kakak kandungnya. Pandangan Takemichi terhadap Hakai pun berubah. Di masa lalu ini, Hakai Shiba bukanlah orang yang kejam. Tiba-tiba di perjalanan, mereka dihentikan oleh sebuah geng. Geng itu adalah Black Dragon. Di sana Takemichi bertemu dengan Hajime Kokonoi. Hajime Kokonoi ini adalah mantan Black Dragon di masa depan yang sudah menjadi anggota pengurus Toman. Karena Takemichi memasuki wilayah Black Dragon, akhirnya Takemichi pun dihajar. Terlihat Hakai Shiba pun menolong Takemichi dan memukul anggota geng Black Dragon. Dan terlihat juga Yusuha juga ikut bertarung bersama dengan Hakai Shiba. Ternyata pemimpin dari Black Dragon adalah kakak kandung dari Hakai Shiba yaitu Taiju Shiba. Tiba-tiba ada yang berlari dan langsung memukul Takemichi. Orang itu adalah Taiju Shiba, pemimpin Black Dragon generasi 10. Karena Takemichi anggota Toman dan juga dia ketua kelompok 1 Toman, dia pun dihajar habis-habisan oleh Taiju Shiba. Hakai Shiba pun tak berkutik di hadapan kakaknya. Ternyata Hakai Shiba terus ditawarkan untuk bergabung dengan Black Dragon, tapi dia selalu menolak. Karena dia anggota Toman, dia pun mengatakan kepada Taiju Shiba yaitu kakaknya untuk melepaskan Takemichi dan dia akan bergabung dengan geng Black Dragon. Di masa depan, Hakai Shiba membunuh generasi 10 dan mengambil alih geng Black Dragon. Serta dialah yang akan membuat Mike berubah menjadi kejam di masa depan. Sekarang Hakai Shiba memiliki rencana untuk membunuh kakaknya sendiri yaitu Taiju Shiba. Alur cerita Tokyo Revenger akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai.